Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Sampai Fanzur kaifa ja'ala al-ilma muqarinan li darajatin nubuwah wa kaifa hatta rutbatal amalil mujarradi anil ilmi, atau menurunkan wa in kana al-abidu, meskipun orang yang ahli ibadah, la yakhlu, tidak kosong, an ilmin, dari ilmu, bil ibadah, dengan ibadah, allati yuwadhibu, yang dia melanggengkan, muwadzabah alaiha, atas ibadah, walau lahu lam takun ibadah, seandainya tidak ada ilmu untuk ibadah, maka tidak akan ada ibadah. Sudah dibahas kemarin ya. Artinya seorang abid ya yang melakukan sholat, ya pasti dia tahu tata cara sholat. Kalau dia tidak tahu tata cara sholat, tidak bisa disebut ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim di atas orang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama pada malam Badr, sedang purnamanya malam 15, ala sairil kawakib, yang cahayanya itu melebihi seluruh bintang-bintang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yawmal qiyamati thalathatun, al-anbiya'u thumma al-ulama'u thumma syuhada. Nomor 2 ulama, baru orang yang mati syahid. Yashfa'u, akan memberi syafaat yaumal qiyamati, pada hari kiamat, thalathatun, 3 kelompok. 1 al-anbiya, para nabi, thumma al-ulama, kemudian para ulama, thumma syuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid. Fa'azim bimartabatin, alangkah agungnya martabah ini. Martabah ulama ini tengah-tengah antara di atas syuhada, di bawah anbiya. Hiya, martabah itu, tilwu. Tilwu itu kalau bahasa Jawanya nyandingi, kalau bahasa Indonesianya mendampingi. An-nubuwati, kenabian, wa fawqa syuhada, dan di atasnya orang-orang yang mati syahid. Ma'ama warada, dengan apa yang telah warid, telah datang, fi fadli syahadati, di keutamaan syahadah. Allahu Akbar. Jadi begitu ya. Tapi saya pastikan di sini nanti juga dibahas oleh Imam Ghazali, al-muradu bil ulama di sini adalah al-ulama'u billah, orang-orang yang alim, mengenal Allah dan diakui ulama oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan ada labelnya ulama, tapi indallah dajjal, kan ada nanti pembahasannya itu. Labelnya ulama, tapi indallah dia perusak agama. Labelnya ulama, tapi indallah dia masuk fasaqah. Itu dibahas satu persatu oleh Imam Ghazali. Enak kita teliti nanti di babnya aja saat beliau membahas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'ubidallahu ta'ala bi syai'in afdala min fiqhin fid din, wala faqihun wahid ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Ma'ubidallah, tidak disembah Allah Ta'ala bi syai'in, dengan sesuatu, afdala, yang lebih utama, min fiqhin fid din, daripada memahami agama, wala faqihun wahid, seorang yang mengerti agama satu, asyaddu, lebih berat, ala syaitan,
bagi setan min alfi abid, dari 1000 ahli ibadah. Ini dalil yang paling jelas tuh ya kejadian Syekh Abdul Qadir Jailani itu waktu di tengah-tengah beliau sedang munajat ya, lagi kencang-kencangnya munajat, didatangi syaitan yang bilang saya Tuhanmu. Syekh Abdul Qadir naja minasyaitan bi'ilmihi wa fikhihi fid din, la bikaromatihi. Perhatikan ini. Jadi bukan karena hebatnya beliau, saktinya kan nggak tanggung-tanggung Syekh Abdul Qadir itu. Ya keramat, ya sakti, ya segala macam. Salah satu dalil bahwa wali yang karomah dan kesaktiannya itu, saya bilang sakti itu sebab Syekh Abdul Qadir bukan karomah saja, juga ilmu hikmahnya luar biasa itu. Dalil yang tidak bisa dipungkiri, semua ahli hikmah, terutama di Nusantara ya, artinya Nusantara ya Indonesia, ya Malaysia, ya sekeliling kita ini, negara-negara tetangga, itu kalau sudah ngasih jasa hikmah pasti ada itu, ila ruh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi yang menyelamatkan beliau daripada kesasar, tersesat, masuk menjadi hamba setan itu ilmunya, bukan karomahnya. Jadi ada saat-saat keramat itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Saya mendalami urusan ini, jadi saya paham betul urusan masalah ini paham saya. Saya lama kan mendalami urusan hikmah, urusan torigo, urusan apa. Dan keliling saya menemui orang-orang yang ahli tirakat, ahli torigo, yang aneh-aneh, yang sudah kebuka hijab, lihat alam ini, alam itu. Keliling biniyati thalabil ilmi, bukan niat dakwah, saya niat thalabul ilm. Saya pelajari sampai saya paham. Jadi ada saat-saat wirid, hikmah, karomah tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi memang ada saat-saat yang bisa menyelesaikan masalah adalah karomah. Ya Allah bikin begitu. Contoh, ada orang alim kitab luar biasa. Ada orang yang dia cintai, mungkin anaknya, apa istrinya, apa saudaranya, sakit parah penyakit yang tidak bisa menyembuhkan dengan ilmu kedokteran. Yang bisa menyembuhkan ya karamah. Karamatul auliya wassalihin. Pakai ilmu udah nggak bisa itu. Ada saat-saat ulama, ustadz, kiai yang sedang kepepet bab ekonomi itu, dia mau kitabnya ratusan, paham, istrinya minta belanja nggak ada fulus, ya udah bingung, itu nggak ada yang bisa menyelesaikan. Kalau dia nggak punya kasab ikhtiar ya karomah. Karamatul auliya wassalihin yang dia tawasuli. Au ilmul hikmah yaqra kadza wa kadza istajab Allah Subhanahu wa taala lahu, selesai. Tapi ada saat-saat yang bisa menjadi miftah untuk menyelesaikan masalah itu adalah ilmu. Dan itu dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau kan suluk sampai dikatakan tidak ada pintu yang tertutup di dalam alam apapun, makom apapun, kecuali saya masuki. Sampai babul fagr dimasuki, bab ini. Satu waktu beliau kelihatan setan kan itu. Yang setan itu sudah menyesatkan sangat banyak dari para ulama ahlu tariqah. Begitu itu setan menyesatkan beliau pakai suara, saya halalkan al-muharramat yang cerita terkenal itu. Langsung paham beliau, nggak mungkin ini. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam saja Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkan muharramat buat beliau. Saya tambahkan di sini, dan jelas Syekh Abdul Qadir ahli tauhid, paham. Hadza saut, Allah laisa lahu saut, itu pasti beliau mengerti. Terus saya buka keterangan-keterangan sayap kiri orang-orang Wahabi itu. Mereka bawa ini cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini A'immah Wahabiyah yang saya dengarkan itu. Mereka bawa ini cerita. Sebab Sayyidi Syekh kan
oleh mereka diakui salah satu tokoh ulama besar Hanabilah kan, kaum Hambali, mazhab Hambali. Haula al-Wahabiyun, kalau ente bilang Wahabi marah mereka. La, saya bukan Wahabi, ana Hambali. Tabi' Imam Ahmad bin Hanbal. Itu diakui ya Syekh Abdul Qadir oleh mereka. Nah, diakui selamat dari godaan syaitan itu bi'ilmihi. Karena itu Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfiqi di salah satu majelis thariqahnya dulu saya ingat pernah menerangkan wazifah harian yang harus dilakukan oleh orang ahlu thariqah adalah talabul ilmi. Saya ingat betul itu beliau kalam gitu. Salah satu wazifah harian harus menambah ilmu. Naam, yang bisa yakhruk al-hujub, hijab-hijab thariqah itu bisa hilangnya memang pakai tirakat, pakai wirid, pakai mujahadah. Tapi tanpa ilmu kesasar. Sasar betul. Dia bisa beriktikad bahwa Allah Ta'ala lahu jirim, lahu saud. Wal'iyadhu billah. Yakfur min haythu la yadri. Dia bisa murtad tanpa dia sadari. Kalau hanya pakai thariqah saja tanpa ada pondasi ilmu syariah. Wala faqihun wahid ashaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Wa likulli syai'in 'imadun. Segala sesuatu ada tiangnya. Wa imadu hadha ad-dini al-fiqhu, dan tiang agama ini adalah al-fiqhu, pemahaman tentang agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairu dinikum aisaruhu wa khairul ibadati al-fiqhu, ya masyaallah. Khairu dinikum, sebaik-baiknya agama kalian, aisaruhu adalah yang paling mudah. Wa khairul ibadati al-fiqhu, sebaik-baiknya ibadah adalah pemahaman tentang agama. Kemarin sudah dibahas ya. Jadi ngaji ilmu itu bisa dijadikan pelarian untuk ibadah. Bisa dijadikan pelarian untuk orang meminta ampun kepada Allah. Bisa dijadikan pelarian untuk istirzak, bahkan thalabur rizki, meminta rezeki halal supaya mendapat barokah ngaji, kemudian kebuka rezeki kita juga bisa. Wa huwa musyahad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul mu'minil 'alim 'alal mu'minil 'abid bi 70 darajah. Keutamaan orang mukmin yang alim di atas keutamaan orang mukmin yang ahli ibadah. Berapa beda derajatnya? Sampai 70 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innakum asbahtum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu qalilun qurra'uhu wa khutaba'uhu qalilun sa'iluhu kathirun mu'tuhu al-'amalu fihi khairun minal ilmi. Wa sayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu kathirun khutaba'uhu qalilun mu'tuhu kathirun sa'iluhu al-ilmu fihi khairun minal amal. Innakum, sungguhnya kalian, asbahtum fi zamanin, kalian menjadi hidup di satu zaman yang banyak ahli fikihnya, yang banyak orang-orang yang paham tentang agama. Bahkan mungkin belum terpikir Anda ya, fi zamanis sahabah semuanya itu mujtahid, kul wahid, setiap satu minas sahabah mujtahid mutlak. Limadha? Liannahum akhadhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya itu yang sering saya bawa itu?
ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Ya udah nggak ada zaman seperti zaman Rasulullah SAW dengan sahabat. Wa ni'maz zaman. Qalilin qurra'uhu. Sangat sedikit orang-orang yang baca Quran. Wa khutaba'uhu, sedikit khatib-khatibnya. Tapi ulamanya banyak. Qalilin sa'iluhu. Sangat sedikit orang-orang yang meminta. Kathirin mu'tuhu. Sangat banyak orang yang memberi, yang memberikan sedekah. Ajib ya, berarti bukhul itu di zaman Nabi itu tertepis ya, lenyap ya. Bi barakati al-ijtima' bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang memberi dunia tidak berat itu kan sifat bukhulnya hilang kan. Kesedot, hilang itu gara-gara sering kumpul Nabi. Al-amalu fihi khairun minal ilmi. Mengamalkan di dalamnya lebih baik daripada ilmu. Zamanul amal. Ya, memang iya sih. Kalau cerita nagel, ilmu nagel paling banyak di zaman kita ini. Fi zamanina ini paling banyak. Qala Rasulullah, qala al-imam, waduh. Al-kutub hada, sampai kita mau baca semua kitab itu udah mustahil, terlalu banyak. Apalagi kalau Anda ke luar negeri itu, ke Ma'rad itu tempat kitab itu, kayak pasar apa itu dia. Pasar tempat jualan kitab itu. Saya pernah itu ke Ma'rad. Waduh. Al-Imam Al-Ghazali cari mu'allafat macam-macam. Kemudian Imam Sya'rani, Imam ini, apalagi kalau ke Mesir, saya belum pernah ke Mesir, kata orang yang pernah ke sana itu mau bawa duit berapa juga habis kalau mau nyari kitab. Bacanya itu kapan bisa khatam kita segitu banyak kitab itu. Jadi ilmu itu betul-betul murah diberikan Allah Ta'ala fi zamanina. Tinggal bacanya aja. Sudah bisa nahwu, bisa bahasa Arab, asal kuat mutola'ah aja. Makanya harus ada tujuan. Mau kemana fan Anda ini? Setelah selesai dari Darul Hadits harus sudah ada tujuan. Mau memperdalam apa? Fikih, apa tauhid, apa tafsir, apa ya terserah. Yang penting semuanya diniati khidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khidmah kepada Allah, khidmah kepada agama. Jelas harus didasari. Harus ada tauhidnya, harus sudah sembuh. Penyakit-penyakit yang membahayakan tauhid sudah hilang. Baca Qur'annya juga sudah minimal bisa. Tajwidnya sudah tidak salah. Kemudian fikih minimal harian, baru mau kemana nih? Mau ngambil dakwah mana? Sesuai bakat masing-masing atau daerah masing-masing. Itu lebih baik. Ada daerah yang lebih membutuhkan tauhid, ada daerah yang lebih membutuhkan fikih, ada daerah yang alhamdulillah daerah yang anti maulid. Itu bagus sana itu dakwah maulid, sholawat ini. Yang penting biniyatil khidmah. Untuk ilm tinggal dibaca kalau zaman ini sih. Kitab-kitabnya sudah lengkap. Wasayati, dan akan datang ala nasi zamanun. Qalilun fuqaha'uhu. Sedikit ahli fikihnya. Kathirun khutaba'uhu. Banyak tukang ceramahnya zamanun hadha. Qalilun mu'tuhu.
sedikit orang yang berderma, yang memberi. Katsirun sa'iluhu, sangat banyak orang-orang yang meminta-minta. Al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu di zaman itu lebih bagus daripada amal. Wa hadza zamanuna. Jadi tapi ada ini pesan-pesannya Al-Imamain itu diperhatikan ya bagi yang ingin dakwah di daerah masing-masing itu. Saya dengar dari sebagian murid-murid lama itu di antara wasiat Maulana Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, tidak boleh menjadi hukumah. Wal imamain ma yuwafiq alal politik, itu jangan sampai ikut-ikut. Saudara Imamul Habr itu enggak yuwafiq kalau ada santri-santrinya berpolitik atau menjadi pejabat itu enggak. Itu tolong diperhatikan. Dan bukan dari satu orang ini saya dengar. Jadi manhajnya Al-Imamain itu enggak ikut sana, enggak ikut sini. Ya dakwah aja. Lempeng. Dakwah, murni dakwah. At-ta'allum wa at-ta'lim wal amal wal ikhlas wa at-tariqah. Tidak bisa ditinggal itu. Tetap Thariqah Alawiyah itu diamalkan dan ajaran-ajarannya disebarkan. Yang saya maksud Maulid Habsyi, Ratib Haddad, Wirdul Latif, yang begitu-begitu, aurat yang dari Al-Imamain. Jadi kalau ada yang meriwayatkan bahwa Al-Imamain itu yadkhul politik dan menyuruh muridnya politik, fahuwa kadzdzab. Tidak. Bukan dari satu itu saya dengar itu. Ma yuwafiq sadri Imam politik wala jadi hukumah itu enggak boleh itu. Imamul Habr ya sama. Malah saya dengar dari Mu'allim Mu'id dengar dari almarhum Mu'allim Romli. Mu'allim Romli yang ngalami diajak Imamul Habr waktu undangan ke salah satu pejabat, padahal nggak terlalu tinggi, diundang buka waktu futur. Imamul Habr, tapi bawa pisang. Nah, ceritanya Mu'allim Romli itu. Jadi supaya tidak menyinggung hati pengundang, kelihatan makan tuh, tetap duduk seolah-olah beliau ikut futur gitu. Ihtiyatnya luar biasa Imamul Habr itu. Ya'kul muz itu. Pisang aja yang beliau makan. Nah, itu kan manhajnya ajib itu. Jadi menyakiti hati pengundang yang hukumah, ia tidak mau. Beliau thariqahnya terganggu karena akal min fulusul hukumah, ya enggak mau juga. Fulusul hukumah kan syubha kan. Beliau juga enggak. Ini manhaj yang harus kita ikuti. Ya persis manhaj ini ulama-ulama tarim. Kalau zaman kita ini kayak manhajnya Habib Salim Syatiri, Habib Hasan Syatiri, Habib Umar bin Hafidh, Habib Ali Masyhur, kakaknya Habib Umar itu, terus Habib Abu Bakar Al-Nifs itu manhajnya Al-Imamain itu sama dengan manhaj Ribat, manhaj Tarim. Kalau mau dikeataskan lagi ya manhajnya Habib Umar bin Abdurrahman At-Tas, Habib Abdullah Haddad, manhajnya Sin Al-Faqih Al-Muqaddam. Ini kalau ada yang dengar punya pendapat beda, la ukhalifukum. Saya tidak menentang kalian yang mau dakwah dengan kaifiyah yang kalian pahami, silahkan. Saya tidak akan menentang kalian. Cuma hadza manhaj syekhina seperti ini, dan saya sedang mengajar santri-santri Darul Hadis, santri-santri Ribat Indramayu, ya di sini. Ada manhaj imami, manhaj syekhi. Antum punya guru beda pendapat enggak apa-apa. Enggak ada masalah, silakan aja. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.